Bismillahirrahmanirrahim. Coba buka pada halaman ke-16. Silakan yang punya materi buka pada halaman 16. Di sini bahas tentang isim dohir dan isim domir. Jadi kalimat isim itu ada dua, ada dohir, ada domir. Pengertian isim dohir itu adalah isim yang tidak domir, itu namanya dohir. Baik berbentuk isim alam atau isim mausul, isim isyarah, isim syarat, semuanya isim. Pokoknya selain isim domir itu namanya isim dohir. Yang nomor dua namanya isim domir. Kalau isim domir itu adalah isim yang menunjukkan mana aku, kamu, dia. Di sini isim dohir ada kalanya yang mu'rob, ada kalanya yang mabni. Mu'rob itu artinya apa? Mu'rob? Artinya mabni? Tidak bisa berubah. Isim yang mabni yang masuk dalam naungan isim dohir itu ada 9. Pokoknya selain isim domir. Jadi ada isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat gitu. Ada isim fi'il, isimnya la berupa mufrad. Ada munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, adat murakkab. Ini semua dalam naungan isim dohir. Kalau isim domir ini ada yang mau menunjukkan mana dia lelaki satu, ada gua, ada iyahu, ada hi dan lain sebagainya. Nanti diperinci semua. Isim dohir ada yang mu'rob, ada yang mabni. Sedangkan yang mu'rob ada yang berbentuk isim mufrad, ada yang berbentuk isim tasniyah, ada yang berbentuk jamak, ada yang berbentuk asma khamsah. Isim mufrad ada kalanya yang namanya munsorif, ada kalanya ghairu munsorif. Yang munsorif seperti contoh zaitun. Yang ghairu munsorif seperti contoh amadu. Kalau munsorif itu yang penting pokoknya kalau ada lafadz, kok ada tanwinnya, ada alnya, ada alnya, ada berstatus sebagai mudhof. Ini namanya munsorif. Jadi seperti contoh zaitun, ini munsorif sebab ada tanwin. Alhamdu munsorif sebab ada al. Rabbil alamina, Rabbi munsorif sebab menjadi mudhof. Al alamina munsorif sebab al. Inti kata munsorif itu yang ada tanwin al mudhof. Beda dikali dengan isim ghairu munsorif. Isim ghairu munsorif itu tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya, tidak berstatus sebagai mudhof. Makanya ghairu munsorif. Kemudian ada yang isim tasniyah. Kemudian ada yang jamak. Jamak di sini terbagi menjadi 3. Ada jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim. Jamak taksir ada yang munsorif, ada yang ghairu munsorif. Yang munsorif seperti contoh rijalun. Yang ghairu munsorif seperti contoh masajidu. Sedangkan jamak muannats salim seperti contoh muslimatun. Jamak mudzakkar salim seperti contoh az-zaituna. Az-zaituna. Munsorif itu adalah isim yang ada tanwin al-mudhof. Pokoknya kalau ada isim mau ada tanwinnya, ada alnya, ada mudhof menjadi mudhof, ini namanya munsorif. Seperti contoh zaitun alhamdu rabbil alamina. Kalau isim ghairu munsorif, itu isim yang tidak ada tanwin al mudhof. Ahmadu enggak ada tanwin, enggak ada al, enggak menjadi mudhof. Masajidu juga gitu. Tidak ada tanwinnya, tidak ada alnya, tidak mudhof. Kemudian asma khamsah, ada berapa asma khamsah? Sebutkan. Abuka, akhuka, hamuki. Membacanya hamuki lo ya. Jangan hamuka.
Kenapa kok hamuki ini tidak boleh dibaca hamuka? Sebab nanti kalau membacanya hamuka, nanti maknanya rusak. Sebab hamuki ini maknanya itu aku zauj. Apa itu makna daripada hamuki itu aku zaujuki gitu loh. Jadi saudara suami kamu perempuan. Saudara suami kamu perempuan. Ini kalau dibaca kaf, saudara suami kamu lelaki, nanti jadi lucu. Masa suami kamu lelaki, berarti kan aneh bin ajaib. Makanya bacanya itu hamuki. Selesai sudah bahas tentang isim dhohir. Sekarang bahas tentang isim dhamir. Di sini ini beda dengan isim dhamir yang kami jelaskan pada halaman berikutnya. Di sini ini ada nomor berapa? Di sini nanti ada isim dhamir lah. Ini pada 24 ini ada dhamir. Ini juga ada isim dhamir, tapi keterangannya yang asli sama, cuman gayanya saja yang beda. Gayanya yang beda. Sama saja ada orang majeti, ada orang buta, ngeraba-ngeraba yang dipegang pertama kali kepalanya. Lah yang satu yang diraba-raba, yang diraba kakinya. Gimana coba? Nanti yang satu bilang manusia itu ya seperti bola. Sebabnya yang diraba-raba ini kepala gitu loh. Tapi kalau yang dicekel kakinya, nanti bilangnya manusia itu seperti danganan pacul. Manusia itu seperti panjang ini, seperti balok. Gara-gara nih. Paham ya? Jadi isim dhamir yang ada di keterangan nomor 16 ini yang asli sama dengan isim dhamir yang ada pada keterangan nomor 24 sama. Cuman gayanya saja beda. Di sini ini saya mengklasifikasikan, mengkelas-kelas isim dhamir ada 2. Isim dhamir itu ada munfasil, ada mutasil. Semua isim dhamir munfasil hukumnya baris. Apa baris? Artinya baris itu kelihatan. Beda dengan yang mutasil. Kalau mutasil itu ada yang baris, ada yang mustatir. Dhamir munfasil terbagi menjadi 2. Ada mahal rofa, ada mahal nasab. Yang mahal rofa seperti contoh huwa guma 1 2 3. Isim dhamir munfasil yang mahal nasab seperti contoh iyahu yuk. Selesai sudah membahas tentang isim dhamir yang munfasil, mahal rofa dan mahal nasab. Kemudian isim dhamir yang mutasil, kalau tadi kan munfasil, semuanya baris. Kemudian yang mutasil itu ada yang baris, ada yang mustatir. Apa baris? Kelihatan. Apa mustatir? Tidak kelihatan. Yang baris punya 3 mahal. Mahal rofa, mahal nasab, mahal jer. Yang mahal rofa sebutkan. Coba kias. Yang mahal nasab contohkan. Kias. Dorobani, dorobuna, kok dorobi.
Kecuali kalau doribi memang ya. Kalau dorobani, dorobuna gitu. Yang mahal cer, contohkan. Kias. Selesai sudah membahas tentang domir mutasil. Kemudian domir mutasil yang mustatir. Mustatir ada mustatir wujub, ada mustatir jawaz. Artinya wujub ini tidak bisa dikelihatan. Kalau jawaz ini bisa diperlihatkan. Kalau di kitab-kitab sih maknanya jawaz itu bisa ditempati isim dohir. Kalau wujub ini nggak bisa. Domir mustatir wujub terletak pada 4 tempat. Fi'il amar mufrad mudzakkar mukhatab seperti contoh idrib. Fi'il mudhari mufrad mudzakkar mukhatab seperti contoh tadribu. Fi'il mudhari mutakalim wadah seperti contoh adribu. Fi'il mudhari mutakalim ma'al ghair seperti contoh nadribu. Sedangkan yang jawaz terletak pada 4 tempat juga. Fi'il madhi mufrad mudzakkar ghaib seperti contoh dharaba. Fi'il madhi mufrad muannas ghaibah seperti contoh dharabat. Fi'il mudhari mufrad mudzakkar ghaib seperti contoh yadribu. Fi'il mudhari mufrad muannas ghaibah seperti contoh tadribu. Kalau menengok ini berarti pada lafaz doroba, pada lafaz doroba ini sama dorobat ini tidak termasuk domir munfasi, domir baris. Jadi inilah ini doroba ini pengecualian. Ini domir mutasil baris ma'al rofa. Doroba sama dorobat pengecualian karena masuk pada domir mutasil mustatir jawaz gitu. Ya, selesai sudah membahas tentang isim dohir dan isim domir. Silakan untuk dihafal.